Manajemen sumber daya manusia. Dimulai dengan perkenalan diri, dimulai dari saya Rivaldo Koroskali, Syed Christian Sagala, Efraim Budiman Tapandia, Supri Panjaitan, Patama Utagalo. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ialah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Kedua, pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Ketiga, pengupahan tunjangan. Keempat, penilaian kinerja pengembangan karir. Kelima, pelatihan dan pengembangan. Keenam, keselamatan dan kesehatan kerja. Tugas manajemen sumber daya manusia (MSDM) adalah untuk mengelola manusia seefektif mungkin agar diperoleh suatu satuan sumber daya manusia yang saling memberi manfaat. Manajemen sumber daya manusia (MSDM) merupakan bagian dari manajemen umum yang memfokuskan pada sumber daya manusia. 1. Perencanaan SDM. Fungsi perencanaan sumber daya manusia atau SDM ini meliputi beberapa kegiatan, di antaranya analisis jabatan dalam perusahaan untuk menentukan tugas, tujuan, keahlian, pengetahuan, serta kemampuan yang dibutuhkan. 2. Pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Pada proses ini, kegiatan pengisian informasi yaitu merekrut karyawan, screening, serta seleksi kepada pelamar juga penempatan informasi. Fungsi manajemen sumber daya manusia semakin rumit karena berbagai peraturan memberi peluang yang sama untuk seluruh lapisan masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan serta semakin kompleksnya informasi jabatan yang akan diisi. Pengupahan tunjangan. Upah pada dasarnya adalah mencakup keseluruhan penghargaan yang diterima karyawan atau pegawai sebagai hasil dari pekerjaannya. Mondi, Noe, dan Premix menyebutkan penghargaan dapat berupa salah satu atau gabungan dari upah, tunjangan, atau penghargaan non-finansial. Upah bisa berupa uang yang diterima oleh seorang karyawan atau pegawai atas kinerjanya. Tunjangannya ialah berupa tambahan penghargaan finansial selain gaji pokok atau gapok, termasuk tunjangan cuti, biaya sakit, tunjangan hari raya atau THR, serta asuransi kesehatan. Penilaian kerja, pengembangan karir. Fungsi ini dilakukan setelah karyawan atau pegawai bekerja dalam sebuah perusahaan. Tidak hanya penilaian positif, perusahaan juga menganalisis apabila kinerja karyawan atau pegawai yang negatif. Pada pelatihan dan pengembangan. Pada proses ini artinya bidang sumber daya manusia dapat memberikan pelatihan, kursus, workshop serta mengkoordinir peluang-peluang di perusahaan dengan perencanaan karir karyawan atau pegawai. Pelatihan dan pengembangan ini meliputi kegiatan-kegiatan seperti perancangan serta penerapan program-program pelatihan beserta program evaluasinya. Keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk meningkatkan produktivitas perusahaan tentu harus melakukan proses integrasi yang menghasilkan rekonsiliasi antar beberapa kepentingan yang memadai sehingga tercipta peningkatan serta perbaikan kualitas fisik dan lingkungan kerja. Tujuan manajemen SDM yaitu mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi proses perekrutan, seleksi, sistem insentif, serta pengembangan manajemen dan aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan perusahaan. Dan mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa karyawan atau pegawai adalah stakeholder dalam perusahaan yang bernilai dan membantu mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan bersama, dan memastikan bahwa persamaan kesempatan tersedia untuk semua. Artinya, ada berkaitan saling menguntungkan antara perusahaan dengan karyawan. Selanjutnya, memastikan bahwa karyawan atau pegawai dinilai serta dihargai atas apa yang telah dikerjakan dan dicapai, dan mempertahankan serta memperbaiki kesejahteraan fisik serta mental pegawai atau karyawan, dan mencapai iklim yang humanis, harmonis, serta produktif yang dapat dipertahankan antara manajemen dengan karyawan atau pegawai.
Manfaat manajemen SDM. A. Perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia atau SDM yang sudah ada secara baik. Manajer sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan perlu memperhatikan kelebihan serta kekurangan yang dimiliki perusahaan, seperti jumlah karyawan yang tersedia, masa kerja masing-masing, pengetahuan serta skill yang dimiliki, bakat yang perlu dikembangkan, serta minat karyawan yang bersangkutan. B. Produktivitas dari karyawan yang sudah ada semakin meningkat. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM yang baik tentu akan berproporsionalitas dalam penempatan informasi karyawan. Terlalu banyak karyawan juga tidak baik untuk perusahaan dan bisa berdampak penurunan semangat karyawan. Kekurangan karyawan juga tidak baik untuk perusahaan, akan mengakibatkan pekerjaan terhambat dan jadi harus cepat. Penentuan kebutuhan tenaga kerja atau karyawan. Kebutuhan akan tenaga kerja di masa mendatang, baik dalam arti jumlah maupun kualifikasinya, untuk mengisi formasi tertentu dan menyelenggarakan aktivitas baru. Perusahaan yang sudah besar perlu memiliki perencanaan yang strategi. Pemanfaatan serta kebutuhan sumber daya manusia pada masa mendatang bisa meliputi jumlah karyawan yang dipromosikan, menduduki jabatan yang lebih tinggi, beberapa lowongan yang kosong, jumlah karyawan yang dibutuhkan dalam waktu tersebut, hingga jumlah kebutuhan pegawai yang berkualitas. D. Penanganan informasi ketenagakerjaan. Penanganan informasi sumber daya manusia yang dimiliki bisa meliputi masa kerja setiap karyawan, status perkawinan, tunjangan, jumlah penghasilan, pendidikan dan pelatihan yang pernah ditempuh, keterampilan khusus yang dimiliki karyawan, dan jabatan yang pernah diduduki. E. Penelitian. Sebelum melakukan perencanaan, maka diperlukan penelitian, termasuk penelitian mengenai manajemen sumber daya manusia. Hal ini dilakukan guna mendapatkan gambaran serta keterangan yang akurat untuk menjadi landasan dalam aktivitas manajemen sumber daya manusia. Sekian dan terima kasih.